Ini ruangan kimia namanya kita. Jadi kita proses ekstraksi Di sini? Ya, proses pemisahan dari herbalnya di sini semuanya. Jadi ya ini kalau bilang kita dapur pertamanya lah. Dapur pertamanya di sini. Jadi semuanya kita tidak hanya mengerjakan mengembangkan herbal juga di sini, tapi kita juga mencari senyawa-senyawa baru yang bisa digunakan untuk obat nantinya. Oh, penelitian terus berarti jadi Banyak sekali yang kita kerjakan di sini. Jadi kalau kemarin kita lakukan untuk SARS-CoV-2, kita fokus ke SARS-CoV-2. Tetapi sebenarnya di lab ini kita nggak hanya fokus ke COVID-19, tapi kita juga mencari senyawa untuk anti cancer juga, untuk anti hipertensi, semacam imunomodulator yang kita buat. Jadi banyak yang kita kerjakan di sini. Dan sampelnya juga tidak hanya dari herbal, sebenarnya kita punya sampel dari laut juga. Oh gitu. Kayak spons, kayak soforal, semuanya lengkap kita gitu. Beda tuh berarti. Oh, herbal itu tanam tumbuh-tumbuhan. Iya, kalau herbal tumbuh-tumbuhan. Kalau ini merin ada, kita juga mengerjakan juga di sini gitu. Nah, yang kita kembangkan dari Rumah Sakit Wisma Atlet memang herbal gitu. Jadi kayak jahe merah, sambiloto, meniran, daun sembung. Dan itu kita fokus untuk imunomodulator kita kembangkan dan kita ujikan ke pasien COVID-19 seperti itu. Kaget saya. Nah ini biasa. Ini misalnya contoh-contohnya. Ini kemarin yang jahe merah yang kita. Jahe merah. Iya, ini kemarin yang jahe merah. Berarti ini berbentuk herbal ya, Mas? Herbal ya, herbal. Berarti diminum. Jadi kalau kapsul, nanti dalam kapsul. Dalam kapsul. Jadi ini ekstrak-ekstraknya yang sudah dibikinkan oleh teman-teman sih sebenarnya. Dan ini sudah standarisasi industri sebenarnya yang kita bikin gitu. Nah, sayangnya kita nggak ngerjain itu lagi di sini kan karena semuanya sudah dari industri. Tetapi tahapnya sekarang kita teman-teman juga lagi ngerjain kayak kunyit ada di sini. Oh, jadi ini udah lagi neliti kandungan kunyitnya atau emang udah lagi campur-campur gitu? Campur sekarang kita lagi ngerjain. Jadi ya kalau misalnya kan kita ngerjain herbal imunomodulator ini, kalau hasilnya bagus atau hasilnya misalnya kita mengembangkan imunomodulator lain, nah kita saat ini lagi coba mengembangkan yang lain gitu. Tidak hanya dengan komposisi yang ada kita ujikan kemarin di Wisma Atlet gitu. Contohnya misalnya adalah orang mengatakan bahwa ada juga publikasi mengatakan bahwa rumput laut juga berguna untuk untuk SARS-CoV-2 gitu kan. Nah, teman-teman juga pas diuji gimana? Ini lagi coba kita nih sekarang ini rumput laut ini. Iya. Ini rumput laut yang dikerjakan sekarang. Nah, kalau kemarin yang di herbal yang sudah ditemukan itu komposisinya apa aja, Mas? Jahe merah, meniran, daun sembung, sama sambiloto. Berarti kan di masyarakat tuh beredar kalau jahe merah tuh bagus buat, berarti benar kandungannya itu benar? Ya, kalau saya bilang bagus untuk SARS-CoV-2 kan saya nggak bisa mengatakan ya kan. Buat antibody lah Mas. Tapi memang secara nenek moyang, bukti empiris nenek moyang kan itu kan digunakan untuk meningkatkan sistem imun juga, untuk obat-obat, untuk misalnya untuk menghangatkan tubuh juga kan jahe merah. Dan dia memang menggunakan kandungannya sebagai ada antiinflamasi, antioksidan dan segalanya seperti itu. Nah, kenapa kemarin kita mengangkat jahe merah? Kita tahu kan waktu pertama-pertama itu si COVID-19 orang kan ribut-ribut jahe merah kan. Kita pun juga saat ini melakukan penelitian jahe merah. Tapi kita fokus sebenarnya waktu itu ke anti hipertensi. Nah, kemudian kita ngerjain, pas kita mau ngerjain jahe merah itu naik harganya 150 per kilogram sampai saat ini. Nah, makanya kita fokus karena ini kita harus mendidik masyarakat dulu. Sesuatu yang harus diklaim itu, orang kan banyak mengklaim segala sesuatu yang harus dibuktikan dulu dengan penelitian. Kalau kita mengatakan bahwa itu ini obat untuk COVID-19 misalnya, harus diuji kliniskan ke manusia. Supaya itu ya hasilnya itu benar-benar meyakinkan. Jadi kita tidak overclaim seperti. Nah, itu yang kita coba didik masyarakat juga seperti itu. Jadi tidak langsung mudah percaya kita. Jadi sesuatu itu harus dibuktikan secara saintifik bagi kita gitu. Berarti kan kemarin sudah diuji Mas, tapi kira-kira hasilnya gimana? Saya belum bisa mengatakan ya, karena seharusnya yang mengatakan itu adalah BPOM ya sebagai regulator ya. Kami sebagai peneliti hanya akan memberikan data hasil penelitian yang kami kerjakan, karena di Indonesia kan regulator perizinan itu ada di BPOM. Nah, kami akan menyerahkan data itu ke BPOM dan ya nanti tergantung keputusan BPOM gitu. Yang jelas kami bekerja saat ini sesuai dengan protokol yang kami kerjakan dengan regulasi yang ada. Prosesnya dari mana aja sih Mas?
ngambilnya kan penelitian segala macam. Ya pasti yang pertama adalah kalau herbal itu kan harus ada simplicia, nama simplicia. Di simplicia itu adalah tanaman yang benar-benar berguna, misalnya yang memang sudah terstandarisasi. Kemudian kita ekstrak misalnya. Jadi kita ekstrak seperti misalnya ini contohnya, ini bukan jahe merah ya, tapi kita Ini apa? lagi ngerjain rosella sebenarnya. Rosella. Jadi ini rosella ini nanti kita ekstrak. Kita ekstrak dengan menggunakan misalnya metanol, etanol dan segalanya. Nah, nanti rosella ini setelah diekstrak nanti hasilnya warnanya akan seperti ini nanti. Ini kunyit, ini contohnya ini kunyit. iya. nih. Ini kunyit. Nah, ini nanti akan seperti ini. Terus setelah ini Nah, kita dry untuk mendapatkan ekstraknya, ekstrak keringnya. berbentuk bubuk akhirnya. Bentuk bubuk kayaknya seperti yang tadi gitu. Nah, Masuk ini. ke kapsul langsung gitu. Iya, nanti kita uji dulu. Oh, Nanti tetap kita diuji uji, dulu. tetap kita uji dulu. Kita harus punya standarisasinya nanti. Ekstrak kita standarnya apa, marker kita yang punya marker dari si jahe merah itu apa. Jadi kita standarisasi dulu semua. Untuk mengobati apa, untuk apa fungsinya gitu berarti gitu. iya. Jadi tidak. Jadi ada aturan-aturan yang dipunyai BPOM yang harus kita turuti, gitu. Dipatuhi gitu ya. Kalau dari ruangan penelitian tadi masuk ke proses apa? Ini kita proses kita uji ya, pengujian. Ini ruangan sel kita. Ruangan apa namanya? Sel culture kita gunakan. Jadi semua misalnya kita mau Di sini? imunomodulator, cancer, semuanya di sini. Ini sama adik-adik lagi nyiapin penelitian. Jadi kayak semacam mereka nyiapin media untuk penelitian. Ini media untuk penelitian. Jadi di sini kita itu kan. Nah, ini inkubatornya Inkubator untuk numbuhin sel untuk nungguin sel di sini. di sini. Jadi kan obat herbal tadi kan udah dibawa ke Wisma Atlet nih, Mas ya. Pertanyaan terakhir saya, kapan diproduksi massal Aduh, untuk susah. masyarakat gitu? Ya, kalau produksi massal kan itu kan tergantung industri ya. Jadi tapi kita fokusnya sekarang apakah klaim yang kita daftarkan ke BPOM itu disetujui BPOM apa tidak gitu. Terima kasih ya. Ya, Mas. sama-sama. Informasinya semoga sehat terus dan menemukan yang bagus-bagus lagi.